Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film keren yang berjudul The Hunt. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Athena yang sedang duduk dan chattingan di grup bersama teman-temannya. Di awal percakapan kita tidak melihat sesuatu yang janggal. Mereka terlihat seperti kerabat dekat yang memang terlihat sangat akrab. Tapi di ujung percakapan, Athena menuliskan tentang perburuan serta pembantaian. Dan film The Hunt pun baru saja dimulai. Film kembali dibuka dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berbincang, yang mana orang tersebut adalah seorang pramugari dan penumpangnya. Ketika pramugari itu menuangkan sebuah minuman untuk penumpangnya, ia dikagetkan dengan seorang pria yang tiba-tiba keluar dari belakang pesawat, yang mana pria tersebut terlihat tampak sedang sangat emosi. Seketika suasana di dalam pesawat pun menjadi sangat gaduh. Tak lama ada seorang pria bernama Ted yang mencoba membantu pria itu dengan menenangkannya. Dan setelahnya, Oh, that's great. Now I just need you. We're just gonna go down to the floor. Just kneel down. May I use your pen? Yes. Thanks. Just gonna stand there. lalu terlihat seorang wanita yang terbangun dari tidurnya dengan mengambil sebuah high heel. Dan setelahnya inilah yang dilakukan oleh wanita itu. Kemudian scene beralih ke sebuah hutan. Kita diperlihatkan seorang wanita berbaju biru yang tersadar dari pingsannya dengan kondisi mulut yang dirantai seperti layaknya hewan. Di sana ia melihat seorang wanita yang bernama Kristal. Di sini ia pun berusaha memanggil Kristal, namun nampak Kristal yang tak menghiraukan wanita itu dan pergi begitu saja. Tak lama wanita itu pun berjalan menuju sebuah lapangan, dan ternyata di sana banyak orang yang mulutnya dirantai sama seperti dirinya. Di tengah lapangan terlihat ada satu peti dan ada sebuah linggis di sampingnya. Salah satu dari mereka, ia terlihat mendekati peti itu dan berniat untuk membukanya. Namun ada salah satu bapak-bapak yang mengatakan bahwa peti itu adalah sebuah jebakan. Namun hal itu tidak membuat pria itu takut. Dan ternyata isi peti itu adalah... Melihat hal itu, semua orang pun mendekat untuk mengambil senjata. Tak hanya itu, di sini wanita berbaju biru itu juga menemukan sebuah kunci untuk membuka rantai yang ada di mulutnya. Di sini mereka pun saling membuka rantai itu satu sama lain. Namun tak lama, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh seseorang yang misterius yang entah berasal dari mana dengan membabi buta. Alhasil, sebagian besar dari mereka pun harus menjadi korban. That almost hit me. Over there. What the fuck was that? Hurry up. Jesus fucking No, Christ! keep climbing. I'm gonna help you. Come on. No, keep climbing. Keep climbing. Tiga orang yang tersisa, mereka pun melarikan diri dari hutan itu dan berhasil sampai di sebuah minimarket. Di sini mereka pun langsung masuk dan berusaha meminta bantuan dengan menelpon 911. Awalnya minimarket itu terlihat normal, namun tidak setelah salah satu dari mereka memakan makanan yang ada di sana, yang mana membuat salah satu dari mereka tiba-tiba keracunan. Di sini terkuaklah fakta, ternyata penjaga minimarket itu adalah komplotan dari orang-orang yang telah menyerang mereka.
believe in hell. As you so eloquently posted. Kemudian pemilik minimarket itu mendapat panggilan yang mengabarkan bahwa ada satu orang lagi yang sedang menuju ke tempat mereka. Mendengar hal itu, mereka pun bersiap-siap dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah Kristal. Di sana Kristal pun masuk dan membeli sebungkus rokok serta sebuah korek api. Sembari menunggu uang kembalian, Kristal menanyakan apa nama kota ini. Penjaga itu berkata bahwa ia berada di Arkansas. Mendengar hal itu, inilah yang dilakukan oleh Kristal. Is there anything else that... Kristal melakukan hal itu karena ia sadar bahwa ia sedang dibohongi. Karena ia tahu harga rokok di Arkansas hanyalah $6. Hal itulah yang membuat Kristal curiga dan menganggap pemilik minimarket itu adalah komplotan dari orang-orang yang telah menculiknya. Kemudian Kristal keluar dan melihat mobil yang sedang terparkir. Di sini ia pun langsung mengecek plat mobil itu yang bertuliskan Arkansas, yang mana itu ternyata palsu. Di sini Kristal sadar bahwa mobil itu sudah dipasangi sebuah jebakan karena ia melihat pintu mobil itu terdapat sebuah senar yang sudah dikaitkan dengan tangki bahan bakar, sehingga jika pintu mobil itu dibuka, sudah pasti mobil itu akan meledak. Tak lama datanglah seorang pria bernama Gary yang menghampiri mobil itu. Kristal pun langsung bersiul dan memberitahu bahwa mobil itu adalah jebakan. Di sini Gary pun berterima kasih dan akhirnya pergi bersama Kristal. Ketika mereka berjalan menyusuri sebuah rel kereta api, tiba-tiba terdengar suara kereta api yang mendekat ke arah mereka. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung lari dan masuk ke dalam salah satu gerbong untuk kabur dari wilayah itu. Tak lama tiba-tiba kereta itu pun berhenti. Dan ternyata mereka berada di salah satu pangkalan militer yang ada di wilayah itu. Mereka pun langsung dibawa untuk menemui pimpinan di tempat itu. Di sana Kristal pun diinterogasi dan ditanya mengenai asal-usulnya. Kristal mengaku bahwa ia diculik dan dibawa ke suatu tempat yang ia tak ketahui. Di sini Kristal meminta bantuan agar kepala militer itu menghubungi kedutaan besar Amerika Serikat agar ia bisa diselamatkan. Kemudian sang kepala militer menunjukkan seorang pria bernama Don yang juga mengaku bahwa ia diculik dan sedang diburu. Dan pada akhirnya Don dan Kristal pun dipersilakan untuk makan dan beristirahat di tempat itu. Tak lama mereka melihat datangnya sebuah mobil kedutaan besar Amerika Serikat yang berniat untuk menjemput mereka. Di sini mereka pun terlihat sangat senang karena mereka mengira bahwa mereka telah selamat. Di mobil, Kristal nampak curiga mendengar penjelasan dari orang yang mengaku sebagai utusan dari kedutaan besar Amerika. Di sini Kristal pun tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung membunuh orang itu. Anything at all, no matter how minor, that might make somebody want to try something. Dan faktanya, kecurigaan dari Kristal terhadap orang itu ternyata benar adanya. Hal itu dibuktikan ketika Kristal membuka bagasi mobil itu. Di sana terlihat mayat dari Gary, yang mana orang tersebut ternyata merupakan komplotan dari orang yang telah menculik dan membunuh mereka. Di sini Don pun sadar bahwa orang yang telah menjemputnya sudah dibayar oleh pihak tertentu untuk menangkap mereka. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah map yang mana dari situ mereka tahu kemana mereka selanjutnya harus pergi. Di tempat lain terlihat sekelompok orang dengan senjata lengkap yang sedang berunding. Namun tak lama, tiba-tiba Kristal datang dan langsung membunuh mereka satu persatu. Hey, bitch. No, Snowball. No. I didn't. Tak lama terdengar sebuah telepon yang berbunyi, dan dari telepon itu terdengar suara orang yang memanggil nama Don.
Mendengar hal itu, Kristal pun langsung menaruh kecurigaan terhadap Don karena Kristal menganggap bahwa Don adalah kelompok dari mereka. Dan pada akhirnya, Kristal pun memutuskan untuk membunuh Don. I'm on your side here. Just drop the gun. Di sini tersisalah seorang tentara Amerika yang sedang sekarat. Kristal bertanya mengenai siapa orang yang ada di balik semua ini. Tentara itu berkata bahwa dalang di balik semua ini adalah para elit atau orang-orang kaya yang sudah tidak membutuhkan uang. Tentara itu mengaku bahwa ia telah dibayar untuk melatih para elit agar bisa menggunakan senjata. Ia juga menyuruh Kristal untuk pergi dari tempat itu karena lawannya yang terakhir telah berlatih selama 8 bulan untuk melakukan semua kegiatan ini. Namun di sini Kristal berkata bahwa ia adalah mantan militer yang pernah berperang di Afghanistan. Jadi ia tak takut dan tak ragu untuk melawan orang itu. Lalu Kristal bertanya di mana lokasi orang yang dimaksud. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Kristal pun langsung membunuh tentara itu dan bergas pergi ke tempat yang dimaksud. Kemudian scene mundur setahun sebelum kejadian itu, di mana kita diperlihatkan seorang wanita bernama Athena yang dipanggil untuk menemui pihak pemerintah Amerika Serikat. Di sini pihak pemerintah menanyakan kebenaran mengenai olahraga berburu manusia yang dibicarakan oleh para elit, khususnya keluarga Athena serta rekan-rekannya, yang mana ternyata perbincangan di chat grup di awal film tadi tersebar luas di media sosial yang membuat semua warga geger atas kabar itu. Athena pun menjelaskan bahwa olahraga berburu manusia itu sebenarnya tidak benar. Semua itu hanyalah sekedar lelucon saja. Namun pihak pemerintah terus menekan Athena dan berpikir bahwa semua yang dikatakan oleh orang-orang di media sosial mengenai olahraga berburu manusia itu benar adanya. Atas hal itu, akhirnya Athena pun mengumpulkan semua anggota keluarganya dan mencari orang-orang yang mengatakan bahwa olahraga berburu manusia itu adalah benar. Di sini Athena memutuskan untuk menangkap dan menculik semua orang itu untuk dimasukkan dalam sebuah permainan berburu manusia yang sesungguhnya. Di sini terkuaklah fakta mengapa Athena menangkap semua orang itu. Ternyata karena ia didasari rasa tidak terima atas semua orang yang menganggap semua lelucon keluarganya itu sebagai hal yang serius. Kembali ke masa yang sekarang, Kristal terlihat telah sampai di sebuah rumah. Tak lama Kristal diberitahu melalui CCTV untuk memasukkan senjatanya ke dalam sebuah kotak surat dan harus masuk tanpa senjata, karena jika tidak, ia akan diledakkan dengan bom yang telah ditanam tepat di bawah pagar rumah itu. Tak lama Kristal pun masuk ke dalam rumah itu. Ia bertemu dengan seorang wanita yang mana ternyata wanita itu adalah Athena. Di sini mereka pun saling berdebat mengenai olahraga berburu manusia yang dilakukan oleh para elit. Athena menyangkal bahwa hal itu adalah lelucon, sedangkan Kristal ia tetap pada pendiriannya sendiri dan menganggap itu adalah benar adanya. Dan pada akhirnya pertarungan yang sangat sengit di antara mereka pun terjadi. Di sini Kristal berhasil membunuh Athena. Lalu Kristal pun langsung membersihkan dirinya. Kemudian Kristal berdandan layaknya para elit dan langsung masuk ke dalam pesawat pribadi milik Athena serta meminta pilot untuk menghantarkannya pulang. Dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film The Hunt.
Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.